Nggak mau ah, kalian gitu malah nakut-nakutin aku. Kenapa sih? Aku tuh nggak suka tahu sama orang-orang yang kalau udah tahu kalau itu adalah kita nggak suka ya jangan digituin. Aku tuh nggak suka, Kak. Aku tuh takut, aku tuh sampai merinding kalau aku ingat itu lagi. Proses adekku tuh sangat menyeramkan dalam hidup yang pernah aku lihat, padahal dia yang menjalani apalagi aku. Kakak malah kayak gitu, aku nggak suka, Kakak nggak boleh gitu. Nggak baik tahu, kayak gitu sama orang. Iya tuh Kak Itel, maksudnya segini loh. Kita kalau sudah tahu ada ketakutan seseorang, jangan malah kita mendoakan dia mengalami hal yang dia takuti, paham nggak sih? Itu kan ucapan itu kan adalah doa. Kekuatan di dalam ucapan itu sangat kuat, jadi nggak boleh. Gak kayak gitu. Kita jalanin aja apa yang dikasih sama Yang Maha Kuasa. Hari ini aku sangat bersyukur yang kayak gini. Enggak, kakak nggak boleh. Suatu saat kamu akan mengalami itu kan seolah-olah kakak doain aku yang aneh yang kayak gitu. Aku nggak mau, aku nggak suka. Itu nggak baik, nggak sopan. Kakak nggak boleh gitu ya. Nggak suka loh aku kak, beneran. Nusuk banget ke jantung rasanya kayak gitu. Kata-kata kayak gitu tuh jahat loh kak. Coba kakak pikirkan kembali kata-kata kakak. Kakak nih, ada orang yang dia tuh takut dan dia nggak suka dengan hal tersebut. Lalu kakak malah doakan itu. Coba deh, di posisi yang kayak gitu nggak enak kak. Kita tuh mestinya doakan apa yang orang itu mau, apa yang orang itu suka, apa yang terbaik, gitu aja. Jangan malah kakak, nanti suatu saat kamu akan mengalami juga itu. Kayak kita disumpahin, ngerti gak sih? Nggak boleh kak. Nggak boleh ya kak. Kalaupun itu misalnya terjadi suatu saat misalnya, itu ya memang karena kehendak yang maha kuasa, tapi bukan karena kita menyumpahin orang. Nggak boleh. Aku berserah hidupku kepada Yang Maha Kuasa, tapi kalau memang bisa aku akan melakukan apapun itu yang selama ini kalau memang aku suka, aku jalani, kalau enggak aku akan berusaha untuk menghindar sesuatu yang aku nggak suka gitu loh, Kak. Tapi bukan juga kita disumpah-sumpahin dengan bahasa kayak gitu, nggak boleh. Kita harus menempatkan di mana harus tetap sama orang, ya lihat orangnya. Nggak semua orang itu sepemikiran, jadi ada orang yang suka, ada yang enggak dengan suatu hal. Kita harus belajar untuk memahami perbedaan itu, Kak. Kita nggak boleh memaksain apa yang ada di pikiran kita, apa yang kehendak kita, dan apa yang menurut kita paling baik dan benar. Ada orang lain yang punya berpikiran lain yang dia memang ada orang berani, ada orang takut, ada orang suka, ada orang nggak suka. Itu wajar karena kita manusia, Kak. Kita nggak boleh memaksakan kehendak kita ke orang lain, bahaya itu, Kak. Nggak boleh kayak gitu lagi ya, Kak. Kita sama-sama belajar ya. Maksudnya biarkanlah orang masing-masing menjalani prosesnya masing-masing, tapi kita nggak boleh menggunakan kata-kata kayak gitu, seolah-olah Kakak memaksakan kehendak Kakak ke hidup orang lain, ke Kis gitu loh. Tuh kayak Kak Aidi lagi, Kakak kan perempuan jadi harus kewajiban jadi seorang ibu. Seolah-olah Kakak maksa, aku harus nikah, aku harus punya anak, aku harus menyusui, harus melahirkan. Nggak boleh gitu. Kakak nggak boleh kayak gitu, Kakak mendahului kehendak Yang Maha Kuasa namanya. Kita terlahir sebagai perempuan, laki-laki sebagai manusia, kita tuh manusia yang utuh, Kak. Perempuan meskipun tidak jadi seorang ibu, dia tetap wanita dan seorang manusia yang utuh. Laki-laki meskipun tidak jadi seorang ayah, dia seorang laki-laki yang terlahir sebagai manusia, dia adalah lelaki yang utuh. Pahami konsep ini terlebih dahulu, Kak. Bisa-bisanya Kakak berpikir bahwa seseorang kalau belum menyusui, belum punya anak, lalu dia bukan seorang yang utuh. Harus banget jadi ibu, sama kayak seorang laki-laki. Kalau seandainya dia belum nikah, lalu dia bukan manusia yang utuh, nggak gitu. Kita ini manusia yang utuh. Meskipun kita sendiri bahkan. Kalau memang kita diberikan rezeki, misalnya istri, suami, anak, itu rezeki. Diterima. Tapi kalau memang kita sendiri pun, kita tuh adalah bahagia dan kita menikmati dan kita utuh.
Kita penuh, kita tidak kekurangan. Nggak boleh memaksakan apa yang kakak pikirkan ke orang lain yang kondisinya berbeda. Kita butuh support yang respect, iya butuh yang respect, bukan yang memaksakan kehendak. Respect itu beda kak, respect itu kita tuh saling menghargai satu sama lain. Kita nih punya cara berpikir masing-masing kan. Kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya harapan, kita punya sesuatu yang kita suka, yang kita perjuangkan, ada yang kita juga nggak suka. Hargain itu, respect satu sama lain. Paham nggak sih? Belajar. Kebanyakan orang tuh dia punya cara berpikir udah mentok di situ dan dia pengen orang lain tuh sesuai dengan yang dia pikirkan dan yang dia mau. Nggak boleh, nggak bisa kak. Kalau kakak bilang aku menghindar kodrat seorang wanita, ya aku tetap melakukan hal yang terbaik yang menurut aku suka. Kalau suatu saat aku diberikan jalan ternyata berbeda dari yang maha kuasa, itu kan artinya takdir yang harus aku jalanin. Tapi bagiku selama masih ada dalam kapasitas, dalam lingkupnya, aku masih bisa mengatur dan mengelola perasaanku sendiri, aku akan jaga itu kak. Kita tuh punya bagian masing-masing, kita punya kapasitas tertentu, kita punya porsinya masing-masing. Tapi kalau udah itu porsi di bagian dari yang maha kuasa, itu kan udah beda cerita. Kalau kakak bilang kayak gitu seolah-olah kakak ini adalah yang maha kuasa, paham gak? Itu yang buat Kis gak terima dan gak suka dengan cara kakak. Kita sesama manusia, kita sesama hamba, kita gak tahu ke depan. Tapi kita tuh punya impian. Kita sesama manusia gak boleh saling menjatuhkan. Kalau kakak dengan cara kayak gitu, artinya kakak tuh pengen menjatuhkan, pengen merendahkan dan menganggap bahwa apa yang kakak pikir itu yang paling benar. Kis aja nggak pernah merasa apa yang paling kupikir paling benar. Nih ya, nah baterai mau habis. Jadi gini kak, ketika Kis menyampaikan sesuatu bukan berarti apa yang ku rasakan dan yang ku lakukan itu kalian harus niru. Paham nggak? Bagi Kis, dalam hidup kita, kita berhak punya pendapat, kita berhak melakukan sesuatu, kita berhak melakukan dan memperjuangkan sesuatu. Lakukan yang terbaik versi kita. Tapi bukan berarti kita memaksakan orang lain melakukan hal yang sama dan berpikir dengan cara yang sama. Itu prinsip. Itu yang bikin kenapa Kis setegas itu tadi, Kak. Oke? Kakak nggak boleh kayak gitu jadi orang. Belajar, Kak. Kita punya pemikiran sendiri, kita punya usaha, kita punya apa yang kita mau, apa yang kita suka dan enggak. Tapi bukan berarti semua orang harus sama. Apa yang kita suka, orang harus suka. Apa yang orang nggak suka, orang nggak suka. Apa yang kita jalanin, orang harus sejalan dengan kita. Enggak. Biarkan kita masing-masing punya jalan masing-masing. Punya cara berpikir masing-masing. Punya sesuatu yang bikin kita bahagia ataupun gak suka masing-masing. Kita mesti jujur sama diri sendiri. Dan inilah kejujuranku gitu loh. Tanpa merugikan siapapun. Gitu. Nah udah habis baterai ya kak, Kis sampai dulu ya, makasih buat semuanya. Mohon maaf kalau Kis ada salah kata atau tindakan selama siaran ya kak. Terima kasih untuk hari ini ya kak. Sampai ketemu di live selanjutnya, tetap makan meskipun tidak mengingatkan. Sehat selalu teman.